Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami muliakan para segenap habaib, para asatid, para ustadz, para tuan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi akan hormat ta'zim al-fadil. Dan tak lupa para hadirin hadirat dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para warga Jalan Hangkasturi ya, komplek Dharma Citra ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala harapan kita. Dan berkahnya acara ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan akan hajat-hajat kita. Hajat dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Hajat dunia, urusan dunia dengan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat urusan akhirat dengan maghfirah atau ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak heran juga ya, alhamdulillah super istimewa mau berangkat ke sini ada sesuatu kejadian juga, termasuk duduk di sini subhanallah. Hadiah juga tidak apa-apa, tidak masalah, biasa itu sudah. Yang penting acaranya berjalan dengan lancar. Yang penting itu berkahnya. Yang penting itu berkahnya. Malam ini kita memperingati bersama akan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Terjadinya di bulan Rajab. Bulan Rajab ini sebenarnya bukan cuma Isra Mi'raj aja. Mungkin yang biasa kita dengar Isra Mi'raj. Cuma ada beberapa kejadian, banyak kejadian luar biasa di dalam Islam, di dalam bulan Rajab. Salah satunya Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ceritanya udah sering kita dengar ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan oleh-oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Salat lima waktu. Udah kita sering dengar itu sudah. Ya. Tetapi ada satu kejadian cinta di situ. Ya, ada satu kejadian cinta. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad yang asalnya sholat itu bukan 5 kali, yang aslinya ada 50 kali, ada yang mengatakan 51 kali. Ketika udah turun nyampe ke langit yang kelima, ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Sama Nabi Musa ditanyain, wahai Muhammad, apa yang diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Diperintahkan untuk umatku untuk sholat 50 kali dalam satu hari. Kata Nabi Musa, minta dispensasi, naik lagi ke atas. Itu mondar mandir terus. Sebetulnya bukan gara-gara umatnya Nabi Muhammad, atau bukan gara-gara Nabi Musa ini kesal kepada umatnya, enggak. Cuma Nabi Musa itu suka cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, tambah itu nurnya Nabi Muhammad, tambah itu cahayanya yang ada di wajahnya Nabi Muhammad. Maka di situ Nabi Musa heran, semakin naik turun balik nambah lagi nurnya, naik turun nambah lagi nurnya. Maka itu sebuah cinta akan Nabi Allah Musa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaranya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau beliau ini Jawa Barat. Beliau ini Jawa Barat, Al-Fakir Jawa Tengah. Sama-sama Jawanya. Al-Fakir dari Solo. Pernah ke Solo? Oh, itu dari angkat tangan. Bapak orang Solo? Oh, pernah aja. Kebanyakan orang Batam ini trans semua ya. Kebanyakan trans semua. Al-Fakir dari Solo, alhamdulillah. Dari Solo. Mungkin kalau Solo yang terkenal itu ada Habib Syekh, ya itu tetangga. Ya, ada Habib Novel, kali terus ya, itu paman. Itu jadi kita keluarga di sini, jadi kita Solo semuanya. Kemudian
Berarti kalau Isra Mi'raj itu kejadiannya di bulan Rajab, berarti kapan kira-kira sholat itu diwajibkan? Di bulan Rajab ini. Itu yang penting. Berarti di bulan Rajab ini adalah hari atau bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan akan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk sholat 5 waktu. Kapan? Di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini. Sholat itu adalah silah. Sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika seorang hamba tersebut, ini ada orang makhluk manusia yang hidup di dunia, tapi dia meninggalkan akan sholat walaupun cuma sekali, berarti orang tersebut memutuskan akan hubungan dirinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tidak? Maka tolong kita jaga sama-sama yang namanya akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bulan Rajab ini juga ada satu kejadian, yaitu kejadian di mana Nabi Muhammad SAW yang asalnya ketika sholat itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, tiba-tiba berpindah kepada Mekah atau ke Ka'bah. Kejadiannya di bulan Rajab. Selama 16 bulan Nabi Muhammad SAW sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika itu Nabi Muhammad merasa sedih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad di dalam hatinya ingin sholat itu menghadap kepada Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu mulai zaman Nabi-Nabi terdahulu sudah ada, walaupun bentuknya cuma hanya sebongkah batu. Ketika Nabi Ibrahim ada, kemudian baru dibangun. Ketika Nabi Muhammad baru diperbesar. Kemudian di akhir-akhir sampai sekarang kita tahu itu menjadi sangat besar. Nabi Muhammad iri. Kenapa? Nabi-Nabi terdahulu semua ibadahnya menghadap ke Ka'bah, sedangkan Nabi Muhammad menghadapnya ke Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Muhammad naik ke bukit, gelisah, mondar-mandir di atas bukit sambil memandang langit. Kenapa? Mengharap akan wahyu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mondar-mandir. Akhirnya turunlah ayat di surat Al-Baqarah tersebut. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sungguh telah melihat wajahmu sering mengangkat ke langit. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad sering memandang ke atas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau gitu sudah berpalinglah atau pindahlah arah kiblatmu ke Ka'bah. Yang mana Ka'bah tersebut kiblat yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadiannya di bulan apa? Di bulan Rajab. Itu kejadian di bulan Rajab. Kemudian ada juga ini tentang sejarah ya, sejarah. Ada namanya perang Tabuk. Perang Tabuk. Kita bahas perang akhirnya ini. Cuma kita sejarah ini sangat penting ya. Sekarang banyak orang yang menganggap atau beberapa orang yang menganggap bahwa Islam ini disebarkan dengan mengangkat pedang. Betul nggak? Banyak kan pemikiran-pemikiran seperti itu. Islam adalah agama yang sangat keras. Islam intoleran, tidak menerima toleransi sama sekali. Banyak nggak? Banyak. Islam suka bunuh. Islam berarti adalah agama yang menjajah. Banyak ya yang seperti itu. Padahal enggak. Kalau ditanya apa buktinya itu, sering di zamannya Nabi Muhammad SAW itu terjadi perang. Ada perang Khandaq, perang Badar, perang Hunain dan sebagainya macamnya. Enggak. Bahkan di dalam Islam ini adalah agama satu-satunya agama yang paling sulit untuk melakukan perang. Itu adalah agama Islam. Kita lihat sejarah. Zamannya Nabi Muhammad ketika mau perang, Nabi Muhammad itu ngirim utusan dulu ke musuhnya dulu. Ya, diajak musyawarah dulu ya. Kira-kira kalau bisa damai, nggak usah perang, nggak usah apa-apa. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Baca itu sirah, ada Ibnu Anwar. Banyak ada sirah Imam Ibnu Bala. Banyak sirah-sirah atau sejarah-sejarah dalam kitab yang menunjukkan akan bahwasanya Islam bukan Islam yang sekarang seperti yang sekarang yang berada di benak-benak kita itu. Nabi Muhammad itu sangat menjaga akan Islam. Gak gampang untuk mengangkat pedangnya. Bahkan
aturan-aturan Islam untuk perang pun sangat sulit. Beda dengan aturan-aturan yang di luar Islam. Contohnya, ada cerita namanya tentang Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Ya, pernah dengar kan ya? Nabi Muhammad pernah ngomong apa? Ketika para sahabat mau menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad bilang apa? Ketika udah masuk Mekah, yang masuk ke dalam rumah ibadah jangan diganggu, jangan dibunuh, jangan membunuh orang laki-laki yang tidak membawa senjata, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang yang tidak melawan kita. Itu adalah ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang harus kita paham, bahwasanya Islam ini sebetulnya adalah satu-satunya agama yang paling sulit untuk perang. Berarti Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, mulai zaman dulu sampai sekarang. Jadi gak ada ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk saling mentikam, saling memusuhi. Tidak ada penyelesaian masalah diangkat dengan menggunakan pedang atau sebagai itu bukan ajaran Islam. Itu bukan dari ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga di bulan Rajab itu kejadian hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Habasah. Dari Mekah ke Habasah. Waktu itu di Habasah rajanya namanya Raja Jahsi. Raja Jahsi. Kenapa Nabi Muhammad SAW waktu itu hijrah? Ya, karena ketika itu umat Islam diintimidasi. Ya, umat Islam ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus akan para sahabatnya untuk hijrah, pindah. Nah, ini salah satu bukti juga. Bukan orang yang menakut-nakuti kita kemudian menekan kita langsung kita ajak berantem, tidak. Baginda Nabi Muhammad masih mengajarkan kita untuk hijrah. Ya, jangan berkelahi, hijrah aja, cari aman. Hijrah untuk apa? Melindungi keluarga, melindungi agama, melindungi akan akidah. Karena itu para sahabat berbondong-bondong berangkat ke Habasah ketika itu. Dan disitulah awal mulanya masuk Islamnya seorang raja yang didakwahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian seluruh orang yang berada di belakang para raja itu masuk kepada Islam untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Kemudian masih banyak kejadian-kejadian di bulan Rajab. Kemudian di bulan Rajab ini kata para ulama, nah, ini adalah termasuk Ashhurul Hurum. Ya, ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ini satu-satunya bulan yang memisah di bulan Rajab. Ulama mengatakan di bulan Rajab itu adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama juga mengatakan bulan Rajab itu adalah as-sahruz dzurah, bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam itu kapan? Yaitu adalah bulan Rajab. Diperbanyak untuk membaca istighfar. Ulama juga mengajarkan kita di bulan Rajab khususnya ketika udah sholat maghrib atau sholat subuh baru salam kita dianjurkan baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Itu ada di kitab Al-Karim Imam Nawawi. Ya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Dah apa lu? Ya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dianjurkan kita. Karena apa? Itu bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Kemudian nanti di bulan Rajab ini, mulai dari bulan Rajab ini juga kita untuk dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballilna Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sa'ban, dan semoga Allah menyampaikan kita atau mempertemukan kita kepada bulan Ramadan. Itu berbanyak. Setiap sholat jangan lupa baca dulu. Setiap sholat untuk mudawam, untuk istiqamah, untuk membaca doa tersebut. Kemudian di bulan Sya'bannya dikatakan itu adalah sahri, kata Rasulullah SAW. Atau bulan tuh, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Sya'ban yang akan kita temui nanti
Disitulah bulan untuk asyaki, yaitu adalah bulan untuk menyiram akan tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Kita siram. Kita siram menggunakan apa? Kita siram menggunakan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu bentuknya, jenisnya banyak, surahnya banyak. Yang penting sholawat. Yang paling pendek bagaimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu sudah sholawat. Ulama mengatakan agar sholawat fil yaumil lailah salah jami amarah. Ulama mengatakan, termasuk Imam Nawawi mengatakan, paling sedikitnya atau minimalnya seseorang hamba itu bersolawat dalam sehari semalam 300 kali minimal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Solawat itu keberkahannya apa sih, Beb? Kira-kira kita udah solawat dari dulu tadi, ya udah solawat. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal seluruh dari jenis amal itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak diterima, ya diterima. Seluruh amalan, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahim kita, sebagai macamnya itu bisa diterima, bisa enggak. Tapi illa sholat ala Nabi, kecuali sholawat. Sholawat bagaimana? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ini luar biasa. Sholawat ini luar biasa. Sholawat ini bagaikan absen kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kan ada itu hadisnya. Nabi Muhammad mengatakan, nanti aku bakal di yaumil kiamah itu bakalan kenal sama seorang hamba yang ketika semasa hidupnya dia selalu bersolawat kepadaku. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW mau mengenali akan hambanya, sedangkan hambanya ketika itu tidak pernah absen, ya, tidak pernah mengenalkan dirinya. Maka seorang hamba yang melantunkan sholawat, ya walaupun cuma bilang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu baginda Nabi besar Muhammad langsung mengatakan, oh fulan bin fulan tinggal di sini, sholawat kepadaku. Ini hadis baginda Nabi besar Muhammad sendiri yang mengatakannya. Salawat ini luar biasa, gak ada khilaf. Ulama mengatakan semuanya sepakat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Shallu, perintah, bersolawatlah. Ya, orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengen apapun solawat, pengen rumah solawat, pengen mobil solawat, pengen anaknya sukses solawat, pengen sembuh sholawat, kepengen penyakitnya dihilangkan sholawat. Pakai apa? Sholawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa syifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kalau pengen sembuh, nggak perlu datang ke kiai atau siapapun atau ke habib minta doa, ya. Sedangkan dirinya udah punya obatnya sendiri, ya. Bisa kita mengobati diri kita sendiri. Bagaimana? Minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sholawat. Setelah sholawat baru berangkat tabarukah, ya. Pengen hajatnya dikabulkan, baca apa? Sholawat munjiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati ba'dal mamat. Banyak itu, cari di handphone sekarang zamannya Google, tanya Syekh Google. Sholawat munjiat, ya, sholawat dibulu-bulu, sholawat nariyah, semuanya ada di Syekh ini, ya. Syekh ini sudah ada semuanya. Kalau nggak ada Syekh, tanya Mbak Yu, Mbak YouTube, ya, itu Mbak Yu kalau ada. Sholawat ini mendinginkan diri kita. Termasuk duduknya kita di sini kan bersolawat, mengingat akan peristiwa Isra Mi'raj dengan menggunakan sholawat. Kita ini kalau minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada kitab namanya kitab Abu Abdul Faras karangan Abu Zaid Muhammad Al-Maliki. Orang hamba ini ketika minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika dia udah mulai doa, ketika sudah doanya tersebut barengi dengan sholawat, pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ada sholawat di dalamnya. Ada adab-adabnya ketika seseorang untuk melantunkan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah doa. Ya, masih ada muqaddimahnya, ada pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikasih salawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru isi doanya apa? Nanti ketika udah selesai permintaannya, sudah bla 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 bla, sudah dilantunkan, sudah diminta, dimohonkan, diajukan proposalnya ke Allah, baru ditutup dengan apa? Bukan salam, tapi apa? Salawat lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Itu adabnya. Maka ketika seorang hamba yang bisa diiktikaf udah mepet dia, ya, susah, ya, hidupnya susah, doa dak kabul sampai dia marah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, punya dosa apa? Kok sampai aku doa nggak pernah engkau kabulkan? Ini suatu perbuatan yang sangat dosa sekali. Karena apa? Dia marah terhadap dirinya sendiri dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sebab salah satu faktor yang menjadi doa kita nggak dikabulkan sama Allah, mungkin caranya yang masih salah. Ya, dipuji dulu Allah. Ya, dipuji dulu. Kayak kita datang ke satu orang itu, kita datang misalnya lagi butuh uang gitu, mau pengen pinjam uang misalnya, datang ke rumah orang, diketok-ketok pintunya, baru datang duduk sama tuan rumah. Ya, alhamdulillah sehat bapak, sehat alhamdulillah. Ya, maksud kedatangan kami di sini ya pengen silaturahmi ya, bla bla, itu semuanya pinjam duit pak. Kira-kira dikasih nggak? Apalagi kalau dipuji, alhamdulillah itu bapak, mobil bapak itu, iya mobil saya, ini saya barusan dapat tender gini besar. Usaha bapak makin maju ya. Oh iya, wah berarti bapak makin kaya sekarang. Baru nanti kasih proposalnya itu. Anu bapak saya pinjam duit. Oh kalau nggak dipinjemin itu berarti dia bakal malu ya. Ya bakal malu. Sama ke Allah Subhanahu wa taala. Gak ujuk-ujuk datang ke orang langsung download pak pinjam uang, usir pergi, gitu kan? Ke Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memerlukan pujian kita, enggak. Cuma kita mengedepankan akan adab tersebut. Kita puji Allah Subhanahu wa taala hamdan wa fi ni'mahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu sampai akhir, baru diisi doanya. Diangkat tangannya. Sunnah ya diangkat tangannya. Ya apalagi sepertiga malam doanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu paling suka hambanya yang bangun malam kemudian minta sampai nangis. Kapan? Di sepertiga malam, di antara jam 2 sampai jam 3. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat suka terhadap hamba tersebut.